Coba anak kita selamat karena apa? Keluarga kita selamat karena apa? Teman-teman kita, tetangga kita selamat karena apa? Karena tidak dibunuh, tidak diperkosa, tidak dijamret, tidak dicuri. Nah, saya berharap negara ini juga semua kita menghormati inkifafuhum anis syar atau inkifafuhum anil maksiyah, bahwa kita ini terima kasih sekali sama semua orang yang tidak melakukan pidana. Maksudnya gini Pak Ridho, Pak Atmaja, jangan nunggu orang baik itu karena dia nyangoni kita, menghormati kita. Itu kayak agak-agak kapitalistik. Muji orang saja kok nunggu orang itu ngasih kita. Coba kalau orang ngasih kita, misalnya Zaid ngasih kita uang 1 miliar, tapi misalnya yang lain, Fulan itu bunuh anak kita atau apa itu, kan ya kacau semua. Artinya gini, yang ngasih uang kita mungkin ya baik, yang tidak ganggu kita juga baik, karena dengan dia tidak ganggu kita, negara ini baik, kestabilan terjaga, kemakmuran terjaga. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan ketika ditanya orang Islam itu siapa, man salimal muslimun min lisani wa yadi, orang yang orang lain itu tidak kena imbas dari keburukan tangannya maupun keburukan apa lisannya, itu pegang. Sehingga saya ini sering kalau ada tetangga meninggal tuh, yang sering lepas jenazah itu saya. Biasanya saya itu 5 menit, 3 menit. Tapi keluarganya itu mesti komplain, terutama istrinya. Istri itu kan nggak suka kalau ada orang muji suaminya. Karena sudah meninggal tak puji, ini orang baik. Karena tiap malam itu ya lihat TV, terus kukar-kukur di rumah, ngelamun sampai pagi, ini orang baik. Terus istrinya tanya, baiknya di mana? Itu kalau malam itu suami kamu nyopet atau garong itu selesai. Itu. Barokahnya di rumah ngelamun sampai pagi, tidak berbuat apa-apa. Tapi kan nggak tahajud nggak apa Gus, memangnya dia kiai disuruh apa? Tahajud. Ya sudah gitu saja, yang penting tidak membahayakan orang apa? Lain. Terus dia baru nangis, ternyata suaminya itu orang baik. Terus tak tanya, kenapa tidak bilang dulu Gus kalau suami orang baik? Oh nanti besar kepala kalau saya bilang dulu. Intinya mau saya itu kebaikan itu tentu melakukan kebaikan, tapi dibalik itu semua atau standar paling harus kita lakukan sekarang juga adalah al-inkifaf atau al-intiha anil maharim atau anil madzalim. Makanya dalam kitab Khilyatul Aulia, karena tadi Gus Yofur sudah bilang ini saya ngaji lama sama Mbah Maimun, jadi saya harus cerita. Sufyan Ats-Tsauri itu termasuk ulama yang sangat dikagumi. Itu termasuk guru-gurunya Imam Syafi'i. Itu kalau pengajian ya seperti saya sekarang ini. Beliau bilang wa aulal faraid al-intiha anil maharim wal madzalim. Sebetulnya keharusan tertinggi adalah semua orang itu menahan diri tidak merugikan orang lain. Coba misalnya kita dikasih uang orang 1 miliar, dikasih jabatan JM, tapi nyawa kita terancam, keluarga kita terancam karena orang jahat semua, nggak ada gunanya. Negara ini menjadi baik karena kebanyakan kita, dan alhamdulillah bangsa Indonesia masih seperti ini, kebanyakan kita ini tidak ingin melakukan pidana. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya begini. Tentu memang selalu ada oknum-oknum yang berbuat jahat, akhirnya ada kepolisian untuk nangani itu. Tapi yang jelas saya pastikan, tadi mengingat dawuhnya Sufyan Ats-Tsauri tadi, dawuh Imam Sufyan Ats-Tsauri itu wa aulal faraid al-inkifaf anil madzalim wal maharim. Kebaikan tertinggi, keharusan tertinggi sebagai manusia itu orang menahan diri tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang apa? Lain. Sehingga jenengan kalau saya sering cerita ini dan saya ulang-ulang, nanti sesuai permintaan kita semua nanti mau itu yang kedua Gus Iit, karena ini baru latihan nyai, jadi memang harus saya dulu. Kalau dulu Gus Iit nanti nggak keren. Saya itu sering cerita kalau Anda habis isya terus tidur sampai subuh, saya ulang-ulang karena ini kampanye saya supaya masuk surga itu mudah. Saya ulangi supaya masuk surga itu mudah. Kalau Anda habis isya terus tidur sampai subuh atau cangkruk sama istri bercengkrama sampai subuh, ya agak mukhal itu. Karena biasanya kalau sudah lama-lama itu nggak cerai sudah baik. Agak-agak mukhal ya. Bohong itu kalau sudah nikah lama harmonis itu hoak gitu. Bukan praktek itu kenyataan. Udah usah munafik yang depan-depan, biasa aja itu. Itu saya sering bilang di beberapa pondok supaya teori saya ini diuji. Kalau dalam teori kampus itu secara akademik teruji. Itu malaikat itu punya 2 pilihan. Kalau malaikatnya itu khusyuk, jenis yang torekoh mungkin jenis yang khusyuk, mesti bilang gini,
orang ini semalaman cangkruk, semalaman bercengkrama, terus tarokat tahajjuda wal witra, terus